Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Zainul Arifin selaku Ketua STAI Madiun beserta jajarannya. Yang kami sayangi mahasiswa-mahasiswi STAI Madiun yang sudi meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ini. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia-Nya kita masih menghirup nafas segar. Mudah-mudahan kita semuanya ini merupakan hamba Allah yang dipilih olehnya sebagai makhluk penghuni surga. Allahumma amin. Sholawatullah wassalamuhu semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tema kajian kali ini adalah menjadi mukmin sejati. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat Hari Ibu kepada para ibu-ibu yang telah membesarkan putra-putrinya tanpa meminta imbalan. Bayangkan seorang ibu melahirkan dengan taruhan nyawa, dibesarkan sedemikian rupa, tapi kadang lupa bahwa ibunya itu sangat-sangat berjasa kepada dirinya. Karena semenjak kecil ditimang, disuapin, dibesarkan tanpa minta imbalan sepeser pun. Ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Seorang ibu memiliki hati yang ibarat baja ya. Kalau itu kok seorang ibu itu kok laki-laki itu kayaknya nggak bisa itu. Nangis itu ya Allah menengo iso-iso dilakban itu. Artinya hatinya ibu itu meluas dan kasih sayangnya luar biasa. Jadi kalau kamu sudah saatnya mencari ibu bagi anak-anakmu, ya cari aja ya. Satu aja nggak dapat ya sekalian 4 gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau 4 kan sekalian ya, jadi nggak tukaran karena 4 secara langsung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan tentang mukmin sejati itu disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila nama Allah disebut hatinya bergetar, dan jika dibacakan pada mereka itu ayat-ayat Al-Quran, imannya mereka semakin bertambah dan mereka berserah diri kepada Allah. Kemudian yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah untuk diinfakkan di jalan Allah. Mereka lah orang mukmin sejati. Mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan memiliki ampunan dan juga rezeki yang mulia. Dari ayat ini kita memiliki kesimpulan bahwa orang mukmin itu memiliki 5 kriteria. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Kita tidak menyadari bagaimana membuat getaran-getaran saat menyebut nama Allah. Karena nama Allah itu kayak
di lisan aja sehingga tidak masuk ke hati gitu. Allah, la ilaha illallah, ya Allah, Allahu Akbar. Jadi biasa aja gitu. Rasanya enggak apa ya, enggak aneh gitu, enggak ada rasa gitu lah. Beda dengan orang-orang yang sejak kecil dia non muslim, kemudian dia mendengar suara azan di sebuah negara yang barangkali dia menjadi wartawati di sana, itu dia mendengar suara azan Allahu Akbar, itu dia menangis, itu nggak tahu jelas menangisnya dari apa itu. Jadi dia merasa hatinya itu terpanggil untuk menauhidkan Allah gitu. Meskipun masa kecilnya itu dia diajari agama yang selain Islam, tapi ketika dia di dunia Islam itu dia merasa ada rasa rindu yang nggak jelas gitu. Karena sebenarnya setiap individu itu memang memiliki hati, yang hatinya jumlahnya satu itu memang untuk merefleksikan cintanya kepada Allah gitu. Ini yang belum kita sadari sebagai muslim sejak kecil. Kalau muslim sejak kecil itu rata-rata yo biasa kurungan biasa uduhun biasa gitu. Jadi nggak ada anehnya gitu. Tapi kalau orang itu mu'alaf, dia menemukan Islam karena rasa bahagianya, rasa bertuhannya itu masuk akal, itu dia ketika mendengar adzan itu menangis. Kita sebaliknya mendengar tangisan malah adzan kan, anaknya nangis Allahu Akbar malah ngeri, ben meneng nangis sih. Nah, itu jadi ini menjadi tanda-tanda orang mukmin yang sejati itu. Yang pertama adalah ketika nama Allah disebut hatinya bergetar. Hatinya bergetar itu dia memiliki rasa takut, dia memiliki haibah, dia memiliki kekhawatiran apakah saya itu benar-benar diampuni sama Allah gitu. Jadi ketika nama Allah itu disebut itu dia merasa dirinya itu kecil gitu. Sehingga orang mukmin itu menganggap bahwa satu-satunya yang dituhankan hanyalah Allah gitu. Masalah putus cinta, duwe utang, kredit motor itu masalah kecil. Ya, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu nanti maka dia akan mampu menggetarkan hatinya ketika nama Allah disebut. Yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dibaca, ya, iman mereka semakin bertambah. Tingkat nasional misalkan Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Nadanya masih kecil waktu itu sehingga sangat menggetarkan hati. Imannya semakin bertambah bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi Muhammad yang tersampaikan kepada kita itu merupakan wahyu Allah dan merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang memang dikirimkan untuk kita. Sehingga ayat-ayat itu ketika kita baca itu dibaca aja sudah mendapat pahala, apalagi memahaminya lebih bonus banyak itu. Diskonnya ratusan persen itu kalau kita sampai memahami isinya. Sehingga ketika ayat dibaca itu getaran-getaran cinta kepada Allah itu semakin menggebu-gebu gitu. Maka kenapa orang ketika membaca Al-Quran itu memang dianjurkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kan gitu. Dan jika Al-Quran dibaca maka diamlah. Diamnya rangka merenungi yang dibaca, ya, la'allakum turhamun, supaya kita dirahmati oleh Allah. Jadi artinya ayat Al-Quran ketika dibaca kita mendengarkan itu dalam rangka bukan hanya sekedar mendengar tapi juga memahami isinya. Apalagi dibaca dengan sedemikian merdu, itu sangat keren sekali. Ya, itu. Maka penting sekali kita sebenarnya memahami isi Al-Quran. Jadi bahasa Arab itu harusnya menjadi perkara wajib dipelajari oleh umat Islam. Benar. Kita malah ketika di sekolah umum yang wajib bahasa Inggris. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ini susahnya kita. Jadi bahasa Arab itu harusnya menjadi buku wajib untuk dipahami oleh
pelajar itu supaya apa? Dia bisa memahami isi Al-Quran gitu. Dia bisa memahami bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Tapi ya kita sudah nasional ya, jadi sehingga dianggap ini. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang mukmin sejati adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhannya mereka berserah diri. Artinya berserah diri ini tidak berarti dia tidak berusaha loh. Kang kok sampean gak kuliah, gak aku berserah diri kepada Allah, nggak boleh. Kang kuncimu motor kok mancep, oh aku berserah diri kepada Allah, nggak boleh. Kang kamu kok masih jomblo, aku berserah diri kepada Allah, itu nggak boleh itu, harus ada usaha itu. Jadi di sini Allah menekankan orang yang patut untuk dianggap sebagai orang yang berserah diri itu adalah orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi usaha diiringi dengan doa, udah gitu aja. Adapun hasilnya ya nanti diserahkan kepada Allah. Jangan terus ini loh hasil saya, ini berkat usaha saya ini, tidak melibatkan di Allah itu sesuatu yang sangat sombong sekali gitu ya. Tidak boleh itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana berserah yang benar. Berserah diri yang benar adalah ketika sudah usaha maksimal, usaha mencari supaya nilai UAS-nya bagus, belajar niat hadir. Jangan sampai punya absen 16 kali absensi ternyata ndok semua, tidak pernah hadir. Gitu kok mau mendapat nilai, terus nilai berapa itu? Itu berarti dia bukan potongan-potongan yang usaha dan juga orang-orang yang tawakal salah itu. Pun Pak jenengan paringi biji pinten mawon kula manut. Ini salah itu. Wong dirinya sendiri nggak masuk, dirinya sendiri tidak pernah mengikuti mata kuliah, kok tiba-tiba dia di akhir semester ketika mau mendapat nilai pembagian nilai, pun Pak kula di biji pinten mawon kula manut. Ini nggak boleh ini. Karena dia dari awal tidak ada usaha untuk masuk. Kok tiba-tiba berserah diri? Yo gak belas, dicorek itu dari lembaga, di blacklist itu, disuruh mengulang itu di semester depan. Ini hati-hati. Ada itu, dan itu sangat-sangat memilukan dan memalukan itu. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi yang disebut dengan berserah diri itu adalah diiringi dengan usaha yang benar-benar dilaksanakan usahanya gitu. Itu tanda orang mukmin yang ketiga. Tanda mukmin yang keempat adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat ini tidak mengerjakan sholat tapi kok mendirikan sholat? Gini, konsekuensi orang melakukan sholat itu hanya gerakan-gerakan dohir aja, oh sholatnya sah. Tapi kalau mendirikan sholat itu orang yang gerak-gerakannya itu ada tapi hatinya juga ikut sholat. Karena kita seringkali melakukan sholat tapi hati ini gak sholat. Allahu Akbar bres udan, ya Allah pemeanku Gusti lali rokaate sampai aku. Ya itu berarti belum mendirikan sholat, baru melakukan sholat. Orang yang mendirikan sholat itu fokusnya kepada Allah. Saat ketika dia takbiratul ihram pertama kali, Allahu Akbar, Allah maha besar, maka segala sesuatu selain Allah kecil. Kalau orang itu memahami semacam itu, maka sholat itu akan menjadi sebuah pendirian, sesuatu yang didirikan. Sholatnya itu sholat yang didirikan, karena dia dimulai dengan takbir Allahu Akbar, Allah maha besar, maka segala sesuatu di luar Allah kecil semua. Dirinya kecil, masalah kecil, utang kecil, putus cinta kecil, ban motor meledos kecil, sepeda coklat kecil, pokoknya hal-hal yang bersifat duniawi kecil semua. Karena kita sedang berada di hadapan Allah yang maha besar. Kalau dia menyadari semacam itu, maka dia termasuk orang yang mendirikan sholat, tidak melakukan sholat tapi mendirikan sholat. Karena apa? Dia selain hanya selain gerakannya itu benar, tapi dia membawa hatinya untuk mengikuti gerakan dalam sholat itu. Hatinya tidak kemana-mana, dia fokus kepada sholat. Sampai-sampai sahabat itu ketika mau diamputasi, dipotong kakinya karena kena panah ketika perang, dan panah yang berada menusuk di dalam betisnya sahabat itu posisinya panah beracun menyebar. Ini kalau nggak diamputasi seluruh tubuh kena racun mati. Ya udah,
ketika aku sholat aja kamu potong. Bayangkan, tanpa ada suntik bius. Jadi Allahu Akbar, dia sholat khusyuk luar biasa sampai dia tidak sadar kakinya dipotong dalam rangka diamputasi. Itu kelas sahabat kayak gitu. Itu mendirikan sholat beneran itu. Kalau kita sakit tahu malah lali sholat ya kan itu. Kemudian apalagi yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, mereka menginfakkan rezeki itu di jalan Allah. Di jalan Allah itu banyak macamnya, pendirian masjid, pendirian madrasah, madrasah diniyah, bikin jembatan, ngelus aspal, kepada anak yatim, kepada orang yang nggak punya, kepada janda-janda yang fakir miskin maksud saya. Fakir miskin nelpon terus sih. Fakir miskin yang tua-tua yang nggak punya anak, itu kadang ada ya suami istri yang umurnya panjang gitu tapi nggak punya anak, sehingga dia nggak ada yang ngopeni kecuali tonggo teparu. Nah, itu termasuk menginfakkan rezekinya kepada orang-orang tersebut. Itu sebagian dari tanda orang-orang mukmin. Ingat, sebagian, tidak keseluruhan. Tapi kalau ini nasihat seperti ini kok disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, harta semuanya dikasihkan, ya kan? Harta semuanya dikasihkan. Sekarang lagi viral ini Ustadz YM ini, gara-gara ya. Dia tidak ngasih, dia minta, ayo minta mornya 40 hari maksimal, mobil insya Allah, padahal nggak ada jaminan itu. Allah itu nggak seperti itu mainnya. Jadi keikhlasan hati harus diberikan kepada seseorang yang memang membutuhkan, kanan kirinya gitu, bukan kepada YM sudah kaya duluan itu. Nah gitu. Jadi ya yang penggemar-gemarnya ya sudah ya, kamu sudah kehilangan cincin, gelang, giwang semuanya ya. Dipalak di masjid itu. Jadi sebagian rezeki diinfakkan di jalan Allah. Jadi 5 inilah yang akan masuk kriteria menjadi orang-orang yang mukmin. Pertama, nama Allah disebut, bergetar hatinya. Kedua, ayat Al-Quran dibacakan, imannya semakin bertambah. Ketiga, dia berserah diri kepada Allah. Keempat, dia mendirikan sholat. Mendirikan itu tidak melakukan tapi mendirikan. Jadi dia sholat itu benar-benar fokusnya kepada Allah. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah dengan metode sholat itu. Karena sholat itu adalah salah satu alat komunikasi dirinya dengan Allah. As-sholat secara bahasa artinya ad-du'a, memohon. Nah, ya kan? Ad-du'a, memohon. Jadi dalam sholat itu banyak permohonannya. Maka kenapa surat Fatihah itu satu surat yang harus dibaca di dalam setiap rokaat. Kalau nggak ada Fatihah maka tidak dianggap satu rokaat, kecuali dia masbuk ya. Kalau masbuk nggak masalah. La fatihata liman la sholata liman la fatihatalah. Hadisnya seperti itu. Tidak dianggap sholat ketika dia tidak membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang jumlahnya 7 ayat itu kan kebanyakan pujian kepada Allah, kemudian permohonan. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau beri kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan, orang-orang yang sesat itu. Jadi permohonan di dalam surat Fatihah itu sangat mutlak. Maka kenapa suratul Fatihah itu dianggap sebagai ummul kitab, ibunya kitab, karena keseluruhan 30 juz itu terangkum dalam 7 ayat mathani, sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang di dalam suratul Fatihah. Jadi apa aja kamu galau baca Fatihah, kamu pengen doseneo gak kereng-kereng baca Fatihah, bendang oleh biji api baca Fatihah, tapi yo kudu sekolah, ora gak budal sekolah biji ndok sampean. Bimbingan bendang lulus oleh tanda tangan kirimi Fatihah, ngono rek kelas. Jadi surat Fatihah ini suatu bacaan yang sangat manjur gitu. Rasulullah sendiri pernah
membaca suratul Fatihah itu di telapak tangan beliau, kemudian ditiup kepada telapak tangan, kemudian dielus kepada kaki yang kena kalajengking, itu bisa sembuh. Artinya apa? Suratul Fatihah itu suatu surat yang luar biasa. Jadi maka itu masuk di dalam kategori sholat. Sholat berarti bacaannya Fatihah, Fatihah berarti sholat kan gitu. Cuman dia sedang mendirikan apa melakukan sholat. Kalau dia melakukan sholat, yo coba cepetan, ya celungkit bar. Tapi kalau dia mendirikan sholat, dia ingin mencerna arti-arti kata per kata dari suratul Fatihah. Lah kemudian 5 kriteria inilah yang ketiga mendirikan sholat. Yang kelima adalah dan dari sebagian rezeki dia sisihkan untuk diinfakkan di jalan Allah. Ngopeni dampak yang luar biasa kepada keluarga yang kita santuni gitu. Ojo nek dhewe niku tartir terus malah entek tok. Tapi kalau dimodali bisa usaha apa, lah itu malah bisa mengangkat derajat perekonomian warga yang miskin. Apa bonus dari menjadi orang mukmin? Di ayat keempat Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin sejati. Lahum darajat, bonusnya ada 3. Memiliki derajat tinggi di sisi Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan mendapatkan rizki yang mulia. Yang di dalam tafsir rizki yang mulia ini berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melakukan 5 hal ini, bonusnya 3 hal ini luar biasa. 5 hal dalam kehidupan kita sebagai orang mukmin ini luar biasa. Jadi kalau ingin menjadi orang mukmin sejati, 5 hal ini yang kita lakukan. Mendengarkan nama Allah disebut, hatinya bergetar. Mendengar imannya semakin bertambah, dan dia berserah diri maksimal. Dia melaksanakan atau mendirikan sholat, dan dia menyisihkan sebagian rizkinya kepada fakir miskin atau duafa, atau juga panti asuhan maupun lembaga-lembaga yang membutuhkan uluran tangan kita, entah madrasah, masjid, musola, semuanya yang barangkali kita bisa untuk berperan di dalamnya. Berupa nominal kita mungkin kecil, tapi kalau orangnya banyak ya jadi besar gitu. Jadi ini yang menjadi PR kita ya, menjadi PR kita di situ. Nah, mudah-mudahan dengan 5 kriteria menjadi orang mukmin sejati ini, bonus yang berupa 3 hal, berupa derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan dari Allah, dan mendapatkan rizki yang mulia di sisi Allah, kita dapatkan sedemikian rupa. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita buka si tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Gimana cara kita untuk menjadikan sholat sebagai prioritas kita? Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu waktunya sholat, kita bergerak untuk menjalankan sholat. Itu gimana caranya? Oh, baik. Jadi gini, di dalam hadis Nabi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah bersabda, ihfazillah yahfazkallah, yang artinya jagalah hak-haknya Allah, maka Allah akan menjaga hak-haknya kamu. Artinya ketika kita memiliki banyak masalah, kemungkinan besar itu dimulai dari sholat kita nggak terjaga. Mbuh kelewat, mbuh krinan, mbuh tewelat, mbuh gak khusyuk, pokoknya gitu. Tapi kalau sholatnya terjaga,
maka poin-poin hal yang di luar sholat akan dijaga oleh Allah, akan dikasihkan oleh Allah. Saya mendapat cerita dari Habib Baharun waktu beliau ceramah di Ponorogo tahun 2018 kalau nggak salah. Beliau bercerita bahwa beliau pernah datang ke rumahnya Pak Agus. Pak Agus ini usianya 135 tahun, tapi usianya tampak seperti 35 tahun. Jadi satu hilang. Jadi beliau itu sudah memiliki canggah, gak terima cucu, canggah. Dan putranya yang tersisa tinggal satu orang, usianya 75 tahun. Melakukannya wis wablok-blok ngoten. Jadi Pak Agus ini akhirnya ditanya sama Habib tersebut, sampean iku kakeke Mbah Niko, napa Mbah Niko malah cucu jenengan? Pertanyaan gitu. Yo kae cucuku. Kene rene hati-hati sandung iku jelungup. Datang di situ. Ditanya cucunya. Ya aku ki putune iki mbahku. Katanya saudara pun, tapi Mbak Kiai Agus ini tidak. Dan ternyata apa rahasianya? Ternyata beliau itu memegang hadis ini tadi, ihfadzillah yahfadkallah. Jagalah hak-haknya Allah, maka Allah akan menjaga hak-hak diri kamu. Kulitnya enggak keriput, matanya masih tajam membawa Al-Qur'an, enggak nggawa kacamata, baca Al-Qur'an. Roh sapa sliwarane santri rene, umure 135, bayangkan. Jadi beliau hanya memegang satu hadis itu. Jagalah hak-haknya Allah, yaitu menjaga sholat kita, menjaga mata kita dari hal-hal yang haram, menjaga mulut kita dari hal-hal yang haram juga, misuh-misuh, mendengarkan hal-hal yang riba, ngerasani, mencuri, tangannya, kakinya tidak jalan-jalan ke lokasi yang enggak jelas. Itu jadi beliau menjaga itu, sehingga Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Rambutnya gak enek sitok pun sing putih, jadi koyo sik enom tenan iku. Kulitnya nggak ada keriputnya, tapi beliau seorang kakek, Mbah Buyut malah, usianya 130, tapi tampak wajahnya itu orang jedek mesti umurnya 35-an gitu. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi inilah yang barangkali ketika kita mampu menjaga ubudiyah kita kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjaga hal-hal yang berhubungan dengan kita. Oh malih ini rezeki ini lumintu, dan rezeki bagi kita dianggap uang salah. Rezeki bagi kita itu sebenarnya adalah iman, kesehatan, kelapangan rezeki, keluasan waktu. Ini juga merupakan anugerah yang rezeki yang diberikan Allah kepada kita, gitu ya. Jadi kita menjaga hak-haknya Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah dalam urusan apapun, gitu. Jadi kalau ada masalah itu, oh mesti gak beres iki, sholatku dek ini nyapo lah, itu harus mengaca pada diri, ojo nyalahno kondisi. Barangkali itu memang kayak semacam ada simbiosis gitu, ada sebab musabab yang mengakibat hal itu. Jadi kalau ingin lempeng aja, kita jaga hanya Allah, maka Allah akan menjaga hak kita, haknya untuk bisa sehat, haknya untuk bisa lapang rezekinya, itu berkah dari hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian, apalagi dalam urusan ibadah. Seperti itu ya, disadari. Oke, yang lain? Oh, ya. Gimana supaya sholat kita tuh pikirannya nggak kemana? Oke. Salah satu tanda bahwa dia bisa fokus itu adalah mengerti ayat-ayat yang dibaca. Jadi kita disibukkan dengan memahami isi yang dibaca, itu juga akan masuk kategori khusyuk. Gitu. Kategori khusyuk. Jadi minimal kita memahami bacaan suratul Fatihah artinya apa, ayat-ayat yang kita baca itu artinya apa. Itu juga akan bisa memalingkan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Gitu. Jadi kamu nggak usah takut bahwa
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu punya arti gitu loh. Kita seringkali melewati itu sehingga kayak nggak punya arti, padahal artinya sangat dahsyat sekali. Jadi bagaimana dengan memahami isi-isi Al-Quran yang di dalam sholat kita baca itu nanti akan menuntun kita khusyuk. Kalau sudah khusyuk fokus sama arti-arti yang kita baca, maka kita tidak akan gerambyang ke hal-hal lain gitu. Salah satu yang membuat kita gerambyang goro-goro karo sing diwaca artine apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muni terus tapi pikirannya ke mana-mana kan. Karena tidak memahami istri. Dikira mantra apa piye ngono. Dharma ratu. Iso malah mantra wong Jawa ngeri. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi PR kita, bagaimana orang Islam itu sebaiknya memahami bacaan-bacaan sholat ya, sehingga bacaan sholat yang dia pahami itu akan menuntun dirinya untuk khusyuk. Nek gak paham itu kemana-mana pikirannya sudah dindi, secara otomatis itu kemana-mana. Tapi kalau paham itu dia akan fokus sama sholat, karena sholat itu kayak semacam laporan harian kepada Allah, laporan harian sebagai rasa syukur, dikasih iman, kemudian dia beribadah dengan gerakan-gerakan yang sudah diatur sedemikian rupa kan gitu. Dan puncak dari penghambaan kepada Allah di dalam sholat itu adalah sujud. Maka kenapa ulama-ulama termasuk yang Gus Baha itu memiliki favorit adalah posisi sujud. Karena sujud itu adalah penghambaan yang totalitas. Bagaimana enggak totalitas coba? Antara keningnya dengan tapak tangannya dan dengkulnya dengan jari kakinya itu sejajar. Penghambaan yang maksimal di situ. Jadi banyak yang ulama-ulama wafat dalam kondisi sujud itu luar biasa. Ya, posisi sujud para sahabat ada yang ditusuk itu posisi sujud meninggal. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman koyo ngono kuwi, posisine ninggal pas salat. Dan itu sudah diketahui oleh Rasulullah bahwa sahabat-sahabatnya nanti wafatnya kayak apa itu Rasulullah sudah tahu. Nah, cuman ya itu tadi, penghambaan kepada Allah yang paling maksimal itu adalah di posisi seorang hamba itu sujud. Maka dalam sujud itu banyak-banyak berdoa. Ya. Selain bacaan-bacaan yang sudah pasti itu silakan doa apa saja nggak masalah. Yang penting ya ojo kelamaan, posisi imam sujudnya sampai setengah jam itu malah dikira wassalam sampean. Nah gitu. Jadi itulah bagaimana melatih diri supaya khusyuk, yaitu dengan memahami bacaan dalam sholat. Itu nanti akan menuntun kita, hati kita itu oh artinya gini, oh maksudnya gini. Jadi kita tahu maksudnya Allah apa. Seperti itu ya. Mudah-mudahan. Udah? Waalaikumsalam.